Halo teman-teman sekalian dan juga Bapak dosen sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai materi subnetting. Namun sebelum itu kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan, nama saya Tito Bagus Erlangga Hadi Kusuma. Selanjutnya ada Ibu Tuhogi Pratnadiva. Selanjutnya ada Imade Gita Junayasa. Selanjutnya ada Imade Aditya Dwi Mahaputra. Dan yang terakhir ada Iwayan Sribek. Materi penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya. Pengertian subnetting. Pengertian subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu atau subjaringan logis yang lebih kecil. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP atau dengan nama lain IP class A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya, fungsi subnetting. Di sini terdapat 4 fungsi subnetting, yaitu yang pertama, mengefisiensikan alamat IP, penghematan alamat IP yang penjelasannya merupakan penghematan alamat IP yang mengalokasikan IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254,65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Dan yang kedua ada mengurangi traffic jaringan. Subnetting memastikan bahwa traffic yang ditunjukkan untuk perangkat dalam subnet tetap berada di subnet itu, yang mengurangi keleletan. Melalui penempatan subnet yang strategis, Anda dapat membantu mengurangi beban jaringan dan lalu lintas rute yang lebih efisien. Selanjutnya, meningkatkan keamanan jaringan. Anda dapat mengontrol aliran lalu lintas menggunakan ACL, QoS, atau peta rute. Memungkinkan Anda untuk mengidentifikasi ancaman titik tutup dari masuk dan target tangkapan Anda dengan lebih mudah. Yang terakhir, mengoptimalkan kinerja dan kecepatan jaringan. Subnetting membagi domain siaran jaringan Anda, memungkinkan Anda untuk mengontrol arus lalu lintas dengan lebih baik sehingga meningkatkan kinerja jaringan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, yaitu mengenai konsep subnetting. Jadi, konsep subnetting merupakan teknik yang umum digunakan di jaringan lokal. Dengan menggunakan teknik subnetting, sebuah LAN dapat dipecah jadi 2 LAN. 2 LAN menjadi 4 LAN menjadi 8, dan seterusnya. Contoh, satu blok IP address kelas C 192.168.0/24 atau /24. Jumlah komputer MAC 1 LAN sama dengan 254 atau range IP address 192.168.0.1 sampai dengan 0.254. Netmask 255.255.255.0 dipecah menjadi 2 subnet dengan netmask 255.255.255.128 dan kemudian dapat dipecah jadi 4 subnet dengan netmask 255.255.255.192 dan seterusnya. Contoh konsep subnetting seperti pada contoh di layar yang saya tampilkan. Selanjutnya, mengenai classes interdomain routing atau CIDR. CIDR menghindari cara pemberian IP address tradisional menggunakan kelas A, B, dan C. CIDR menggunakan network prefix dengan panjang tertentu. Prefix length menentukan jumlah bit sebelah kiri yang akan dipergunakan sebagai network ID. Jika suatu IP address memiliki 16 bit sebagai network ID, maka IP address tersebut akan diberikan prefix length 16 bit yang umumnya ditulis sebagai slash atau per 16 di belakang IP address. Contoh 202.152.0.1/18. Classes interdomain routing atau CIDR. Saya lanjutkan lagi. Misal jika satu blok IP address 192.168.0/24
dialokasikan untuk sejumlah host atau komputer yang akan dibagi dalam beberapa jaringan atau subnet, maka setiap bagian, segmen, per, atau subnet akan menerima porsi IP address yang sama satu sama lain. Seperti yang tertera pada di bawah ini, subnet 1 sampai subnet mask. Bila salah satu subnet masih ingin memecah jaringannya menjadi beberapa bagian, misal subnet 4 masih akan dibagi jadi 2 jaringan atau subnet, maka 62 IP yang sebelumnya akan dialokasikan buat host subnet 4 akan dipecah menjadi 2 subnet lagi dengan jumlah host yang sama. Selanjutnya subnet 4 sama dengan 30 host sampai network address sama dengan 192.168.0.192/27. Selanjutnya subnet 5 sama dengan 30 host sampai network address atau dikurangi network address sama dengan 192.168.01224/27. Serta subnet masknya yaitu 255.255.255.224. Sisa host masing-masing subnet yang baru hanya 30 host, dikarenakan satu IP sebagai identitas alamat network dan satu IP lainnya atau yang terakhir digunakan sebagai IP broadcast subnet tersebut. Selanjutnya, kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu physical network. Yang pertama, misalkan pada suatu LAN dan dengan topologi bus, maka anggota suatu network secara logika harusnya host yang tersambung pada bus tersebut. Jika menggunakan hub pada topologi star, maka network adalah semua host yang terhubung dalam hub yang sama. Bayangkan jika network kelas B hanya dijadikan satu network secara logika, maka seluruh host yang jumlahnya dapat mencapai puluhan ribu itu akan berbicara pada media yang sama. Jika kita memperhatikan ilustrasi pada gambar berikut, hal ini sama dengan ratusan orang berada pada suatu ruangan. Jika ada banyak orang yang berbicara pada saat bersamaan, maka pendengaran kita terhadap seorang bicara akan terganggu oleh pembicaraan lainnya. Akibatnya, kita bisa salah menangkap isi pembicaraan atau bahkan sama sekali tidak bisa mendengarnya. Ini adalah contoh salah satu physical network dengan host yang banyak, seperti yang saya bilang sebelumnya pada slide 12. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan materi mengenai segmentasi jaringan. Jadi segmentasi jaringan itu berguna untuk menghindari terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu physical network. Misalkan, suatu perusahaan yang terdiri dari 4 departemen ingin memiliki LAN yang dapat mengintegrasikan seluruh departemen. Masing-masing departemen ingin memiliki server sendiri. Misalkan ingin memiliki open server, Windows Server, Linux, atau Unix. Jadi caranya itu dengan membuat topologi network seperti gambar berikut. Nah, berikut merupakan gambarnya. Jadi pada gambar tersebut kita dapat membuat 5 buah physical network sekaligus logical network, yakni dengan 4 buah pada masing-masing departemen. Dan 1 buah lagi sebagai jaringan backbone antar departemen. Jadi dengan kata lain, kita membuat beberapa subnetwork atau melakukan subnetting dengan secara keseluruhan komputer tetap dapat saling berhubungan karena server juga berfungsi sebagai router. Pada server yang terdapat 2 network interface, masing-masing tersambung ke jaringan backbone dan jaringan departemennya sendiri. Setelah membuat subnet secara fisik, kita juga harus membuat subnet logik. Masing-masing subnet fisik setiap departemen harus mendapatkan subnet logik atau IP address yang berbeda, yang merupakan bagian dari network address perusahaan. Dengan mengetahui dan menetapkan subnet max, kita dapat memperkirakan jumlah host maksimal masing-masing subnet pada jaringan. Jadi berikut tabel mengenai daftar subnetting yang bisa digunakan untuk membuat subnet. Ini merupakan tabel yang dapat diterapkan untuk membuat subnet. Selanjutnya adalah mengenai kelas subnetting. Jadi pada setiap host dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP atau IP membutuhkan pola subnet max meskipun berada dalam sebuah jaringan satu segmen. Entah itu pola subnet max default yang digunakan jika memakai pengidentifikasi berbasis kelas maupun pola yang disesuaikan ketika membuat sebuah subnet max atau supernet yang harus dipasang dalam setiap node TCP atau IP. Nah, berikut merupakan tabel subnet max dari kelas A, B, dan C. Jadi, seorang network administrator seringkali membutuhkan pembagian
dari suatu IP address yang telah diberikan oleh Internet Service Provider atau ISP. Dikarenakan persediaan IP address pada saat ini sangat terbatas akibat menjamurnya situs-situs di internet. Cara untuk membagi network ini disebut dengan subnetting dan hasilnya disebut subnetwork. Misal, suatu perusahaan mendapatkan IP address pada suatu ISP yaitu 160.100.0.0/16. Perusahaan tersebut mempunyai 30 departemen secara keseluruhan dan ingin semua departemen dapat akses ke internet. Jadi gimana caranya untuk ini? Jadi solusinya yang pertama dengan menentukan berada di kelas mana IP tersebut. Kedua adalah menentukan berapa jumlah network yang dibutuhkan dengan rumus 2N lebih besar daripada network yang dibutuhkan. Jadi kita mendapatnya itu 25 lebih dari 30 karena perusahaan tersebut memiliki 30 departemen. Yang ketiga yaitu dengan mengubah menjadi biner network, portion host dan portion. Berikut bentuk biner yang tertera pada slide. Baik, untuk selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yang keempat yaitu ambil bit host portion sesuai dengan kebutuhan network sehingga network portion, host portion sesuai dengan yang tertera di dalam slide. Dan perhatikan oktet ketiga yang tertera di dalam slide. Selanjutnya ada cara satu. Cara yang pertama yaitu dengan mengkombinasikan bit. Contohnya 0001000 sama dengan 8 hingga 11111 000 sama dengan 248. Berikutnya ada cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan mengurangi subnet max dengan bilangan 256. Contohnya 11111 000 sama dengan 248. Jadi 256 dikurang 248 sama dengan 8. Maka subnetwork adalah kelipatan 8. Selanjutnya ada non-department subnetwork atau 255.255.248.0. Yang pertama yaitu 160.100.8.0 sampai yang ke-30 yaitu 160.100.248.0. Berikut ini merupakan slide yang menampilkan network broadcast ringhouse seperti yang tertera di dalam slide. Baik, berikutnya subnetting pada IP address kelas A. Pada dasarnya konsepnya semua sama saja, perbedaannya terdapat pada oktet mana kita mainkan blok subnetnya. Jika kelas C di oktet keempat atau terakhir, maka kelas B di oktet ketiga dan 4 atau 2 oktet terakhir jika kelas A di oktet 2, 3, dan 4 atau 3 oktet terakhir. Kemudian subnet max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet dari CIDR per 8 sampai per 30. Contohnya itu misalkan untuk network address 10.0.0 per 16. Analisanya sebagai berikut. 10.0.0 berarti kelas A. Subnet max per 16 berarti 18 kali titik 18 kali titik 08 kali titik 08 kali atau 255.255.0.0. Perhitungannya yaitu jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet yaitu 216 dikurangi 2 sama dengan 65.534 host. Blok subnetnya sama dengan 256 dikurangi 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu subnetting pada IP address kelas B. Pertama, subnet max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah. Sengaja saya pisahkan jadi 2 blok, sebelah kiri dan kanan, karena masing-masing berbeda teknik, terutama untuk oktet yang dimainkan berdasarkan blok subnetnya. CDR
sampai 24. Caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnet kita masukkan langsung ke oktet ketiga. Bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat. Sedangkan CDR 25 sampai 30 kelipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju counter dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan untuk network address 172.16.0.0/18. Analisis 172.16.0.0 berarti kelas B dengan subnet max per 18. Penghitungannya sebagai berikut. Bisa dilihat. Kita lanjut ke PLSM, yaitu variable let subnet max. Variable let subnet max PLSM, konsepnya PLSM digunakan untuk mengefisienkan alokasi IP address dalam sebuah jaringan lokal maupun internet supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Satu buah LAN dengan VLSM dapat dipecah jadi 3, 5, 6, 8 atau sesuai keperluan. Persamaannya antara subnet dengan VLSM adalah menggunakan network prefix subnet yang spesifik. VLSM menggunakan metode dengan memberikan subnet dengan network ID yang berbeda lebih dari satu subnet max. Contoh dengan metode VLSM sebagai berikut. Bisa dilihat.